Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Kepala SMA Darul 1 yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan, Bapak Ibu Wakil Kepala, serta Bapak Ibu guru, peserta workshop, Bapak Ibu guru calon guru penggerak dan guru penggerak. Rahimahullah. Syukur alhamdulillah di siang hari ini masih diberi kesehatan hingga bisa menghadiri kegiatan sosialisasi berkaitan dengan penilaian kinerja dan juga refleksi dari hasil workshop penguatan kompetensi guru yang mana membahas kurang lebih berkaitan dengan paradigma kurikulum merdeka. Kedua kalinya salawat serta salam kita tidak kepada baginda Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita memulai kegiatan refleksi pada siang hari ini beserta sosialisasi nanti, agar kegiatan ini memberikan manfaat dan juga memberikan kelancaran bagi pelaksanaan di siang hari ini. Marilah kita lakukan dengan menurut Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk selanjutnya ada acara kansanya acara yang pertama adalah pembukaan. Baru saja kita laksanakan, dan yang kedua adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah Haji Muhammad Yusuf Salim PD, dan nanti dilanjutkan dengan presentasi dari hasil workshop penguatan kompetensi dan paradigma kurikulum merdeka. Untuk sambutan yang pertama kepada Bapak Kepala Sekolah Bapak Haji Muhammad Yusuf Salim PD, waktu dan tempat kami lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan, yang kami hormati Bapak Ibu guru SMA Darul 1 dan Peternakan Jombang. Pertama, mari kita saling bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat, rahmat dan hidayahnya, sehingga kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat untuk mengamalkan ilmu di Pondok Darul Ulum, khususnya di SMA Darul Ulum 1 ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, setiap kalimat, setiap langkah yang kita lakukan, semua bernilai ibadah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat salam terbiaturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan tuntunan dan bimbingannya kepada kita semua lah dinul Islam. Bapak Ibu yang kita hormati, pertama saya ucapkan terima kasih atas kerawaannya, dan pada kesempatan ini ada beberapa hal yang perlu untuk kami sampaikan. Yang pertama adalah kami punya tanggung jawab untuk memberikan pelaporan
kepada pengawas atau pembina terkait dengan kinerja kepala sekolah. Jadi nanti mungkin hanya butuh waktu sekitar 15-10 menit. Kemudian yang kedua, sebagai wujud sosialisasi kami tidak lanjut dari workshop yang kemarin, yaitu kompetensi guru, karena banyak hal yang mungkin perlu untuk kita sharingkan bersama, sehingga apa yang sudah diperoleh dari workshop kemarin nanti akan bisa kita sampaikan pada teman-teman, sehingga itu akan sangat bermanfaat. Kemudian yang ketiga, kita juga akan diskusi, karena jenengan ini adalah bagian dari beberapa guru yang dipilih untuk mengikuti ini. Yang pertama adalah yang kami tugaskan yang mengikuti kegiatan workshop kemarin. Kemudian yang kedua, kami pilih guru penggerak ya, dan calon guru penggerak. Tujuannya apa? Saat ini memang kita harus mau untuk berubah. Kita harus tidak hanya tinggal diam saja, atau kita harus berani untuk berubah dari zona nyaman. Saat ini kita memang sudah diakui sebagai guru, tetapi apakah sudah kita lakukan kewajiban-kewajiban kita? Inilah yang nanti akan kita diskusikan bersama, sehingga hasil dari nanti akan kami tindak lanjuti pada ketua MGMP sekolah agar segera untuk dilakukan pelaksanaan MGMP di sekolah kita ini. Dan di sini nanti kami juga ingin masukan dari Bapak Ibu untuk sebagai contoh pada Bapak Ibu guru, RPP yang singkat yang bagaimana. Kemarin saya sudah minta di Bu Dwi Esti dan menyampaikan ke saya cukup 2 lembar. Nah, ini yang kami harapkan, kalau RPP itu simple, itu agar tidak merasa ogah, tidak merasa wegah membuat. Ya. Artinya bagaimana Bapak Ibu guru ini memang berangkat itu sudah punya rencana. Ya, berangkat sudah punya rencana, sehingga tidak hanya sekedar untuk yang penting aku ngulang. Karena yang banyak sekali yang harus kita ubah perilaku anak-anak kita, mulai dari sikap tawadhunya itu harus kita ubah. Saya yakin kok panjenengan ketika masuk anak-anak siap menghormati, itu kan senang. Beda dengan ketika panjenengan masuk tidur, nguasno, tidur lagi, itu kan satu melebu, satu jengkel. Ini sebenarnya juga kita yang membuat kondisi itu kan kita. Bagaimana kita sebagai guru ini bisa mengubah, bisa menjadikan anak yang kurang baik menjadi baik. Makanya harus semuanya. Mulai saat ini memang kami sampaikan ke kurikulum bagi Bapak Ibu yang izin, kalau sudah masuk laporan ke saya. Karena saya ingin tanya, diskusi ini sudah ada 3 yang sudah masuk, kemudian laporan, kan saya ada diskusi. Nah, kan ini tanggung jawab kita. Maka dari itu, mari panjenengan punya ide apa saja, sampaikan. Termasuk seperti apa, panjenengan ingin mengisi media yang ada di SMA 1 tentang pembelajaran, atau tentang pada saat panjenengan praktikum, monggo divideokan. Nah, itu nanti diupload di media yang kita punya. Karena itu menggambarkan bahwa memang media itu jalan. Dan saat ini yang paling bagus untuk promosi ya lewat media sosial.
Kalau banner itu hanya untuk pelengkap saja, itu kuno. Cuman kalau nggak ada kok sawangane, ya, tetap banner tetap kita ada. Tetapi yang lebih gencar saat ini anak itu kan malas untuk pergi kemana, kan malas. Lihatnya adalah lihat di media sosial. Maka semakin sering kita mengerjakan, semakin sering muncul dan anak bisa melihat. Dan itulah nanti muncul ketertarikan anak untuk memilih ke SMA Negeri 1. Nah ini kalau tidak panjenengan yang membantu kami, nggak bisa. Makanya kami ajak terus semuanya ya lewat panjenengan lah. Panjenengan kan sudah teruji sebagai guru penggerak, otomatis punya tanggung jawab untuk menyebarkan, untuk mendiseminasikan kepada yang lain, dan bila perlu wadah akan kita wadahi. Monggo jenengan Pak, kok saya ini misalnya mau musyawarah ini nggak ada tempat. Sekarang sini ada tempat ini. Ini bisa kita pakai apa saja, bisa musyawarah sendiri, bisa kumpul guru penggerak, bisa. Jadi ayo itu jenengan juga ikut punya andil, ya punya andil dalam rangka untuk menciptakan kondisi, ya, kondisi pembelajaran di SMA 1 adalah kondisi pembelajaran yang benar-benar menyenangkan, yang bermakna sesuai dengan harapan kita semua. Jadi jangan sampai ada lagi kalimat yang ketika ada orang tua, anak lapor pada orang tua sering kosong. Nah, sering kosong inilah yang menjadikan anak mulai tawadhunya kurang, disiplinnya kurang. Itu harus kita mulai dari kita. Makanya nanti kita diskusi di belakang nanti. Jadi setelah ini saya minta waktu untuk serius, saya nanti serius untuk mengambil gambar biar ini sebagai laporan saya bahwa saya juga sudah menyampaikan baik yang di pondok maupun di pengawas. Bapak Ibu yang kami hormati, nanti di forum diskusi kami ingin santai saja, santai, boleh nggak usah sungkan menyampaikan, sehingga dalam diskusi itu nanti akan menghasilkan hal yang baik untuk kita. Maka yang baik itu harus kita pertahankan dan kita bentengi. Jangan sampai yang baik ini akhirnya justru lebur dengan yang kurang baik. Ya, karena kalau sudah di zona nyaman itu Allah wong biasa ngono kok. Nah, kadang kita mau bergerak, mau berbaik terus lemah. Ada yang ngomong ngono sing senior-senior. Nah, ini kan biasanya terus akhirnya kita sendiri yang Bapak Ibu, mungkin itu sambutan saya. Nanti akan saya mulai untuk sedikit menyampaikan tugas saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan untuk susunan yang ketiga, di mana dalam hal ini Pak Haji Muhammad sebagai DP selaku kepala sekolah Darul 1 Jalangan akan mempresentasikan berkaitan dengan paradigma kurikulum merdeka sebagai bentuk pengembangan kompetensi bagi Bapak Ibu. Untuk selanjutnya kepada beliau waktu dan tempat kami Saya itu bandarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat. Sudah makan? Belum? Sudah sholat? Sudah. Ya. Yang penting hari ini hati kita harus senang. Bapak Ibu yang kami hormati, kita sudah masuk di kurikulum merdeka. Maka banyak hal yang memang adanya perubahan-perubahan dari kurikulum 13 menuju yang kurikulum merdeka, dan itu memang sudah diatur oleh pemerintah. Maka bagaimana paradigma kurikulum merdeka itu bisa kita terapkan, bisa kita lakukan, bisa kita imbaskan kepada anak-anak kita. Maka kuncinya kembali kepada diri kita.
bagaimana kita sebagai guru, kita ini juga harus mampu untuk tidak hanya mampu untuk menyampaikan, tetapi kita bisa memberikan contoh, kita bisa berbuat sehingga menarik pada anak-anak. Karena namanya merdeka itu kan tidak terpaksa. Merdeka itu apa? Merdeka tidak tergantung ya. Namanya merdeka ya merdeka ya, artinya merdeka yang terukur, merdeka yang memang ada pada batasan untuk selalu berinovasi. Jadi berinovasi itu mencerminkan bahwa kita ini dalam belajar itu selalu berpikir. Maka pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang paradigma kurikulum merdeka. Bapak Ibu sudah kenal ya dengan ini? Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, dalam kurikulum merdeka kita alhamdulillah di SMA 1 sudah mulai berjalan 2 tahun ini. Ini adalah tahun yang kedua. Tentu yang sudah banyak tahu tentang kurikulum merdeka adalah para penggerak-penggerak. Kita sudah banyak dikeliling oleh para guru penggerak yang siap bergerak kapan saja, siap menyampaikan ilmunya dan siap untuk demi pendidikan. Ya, itu yang muncul ada harus siap. Ya. Maka dari itu pada kesempatan ini di kurikulum merdeka ini nanti di dalam proses ya. Proses pembelajaran itu ada 2 hal. Ya, 2 hal itu nantilah yang akan menentukan kita ini nanti sudah masuk yang mana. Yang pertama, bahwa dalam kurikulum merdeka itu ada capaian pembelajaran. Kalau dulu kurikulum ke-13 apa? Nah, KI, KD nih. Kalau ini capaian, namanya capaian itu sesuatu yang harus diraih, sesuatu yang harus diraih, diperoleh. Ya. Bagaimana saya bisa memperoleh ini? Anak-anak bisa memperoleh ilmu yang diajarkan pada kita, atau bagaimana kita bisa menyampaikan sehingga itu bisa anak bisa memahami, anak bisa menerima dengan baik sehingga tercipta satu pembelajaran yang baik. Ada 2 hal. Ada 2 hal. Yang pertama, bahwa selama ini proses pembelajaran adalah ada yang berbasis materi atau konten. Ya, ada konten. Konten itu kan materi. Ya, ada yang berbasis konten atau materi. Nah, berbasis konten atau materi itu ya memang kita tidak bisa harus melepas gitu saja. Tetapi karena kenyamanan di dalam proses belajar berbasis konten materi itu kadang-kadang kita mengabaikan perencanaan, sehingga kita akan menjumpai pada Bapak Ibu yang tidak sempat merencanakan, begitu masuk tanya, kemarin apa pelajaran kita? Sampai halaman berapa? Nah itu banyak kita jumpai juga. Karena nggak siap ya, itu enak kan kita bawa buku, sama bawa buku, anak-anak bawa, karena lupa ya, menutupi lupa tanya sampai mana ya. Berbasis konten yang kedua adalah berbasis kompetensi. Nah ini nanti yang akan paradigma yang benar-benar akan harus kita ubah. Nah, namanya kompetensi itu kemampuan. Jadi bagaimana pencapaian pembelajaran itu yang lebih pas dalam kurikulum merdeka ini. Sehingga nanti kita akan bisa membedakan. Yang berbasis konten ini nanti akan menciptakan satu pembelajaran namanya pembelajaran berbasis konten. Nah, sekilas saya lihat di RPP Bapak Ibu itu lebih condong pada konten. Kenapa? Tebel. Tebel. Makanya ngeprint ya banyak. Saya itu kadang-kadang mikir Bapak Ibu, walaupun ini kita di sekolah, kita guru SMA 1.
kadang ditagih itu kan semoyo-semoyo. Begitu sudah mendekati, wah wis pokoknya edit apa depan-depannya print. Setelah ngeprint juga minta fasilitas sekolahan. Print banyak, tumpuk jeret, yes. Perkara ditanda-tandani kepala sekolah kok gak sing penting numpuk kan gitu. Nah, ini terus setelah itu untuk apa? Toh ketika panjenengan bawa RPP masuk ke kelas itu kan nggak lihat itu semua karena buku sudah ada. Nah, makanya nanti kami ingin yang simple tapi harus benar-benar dilakukan oleh guru. Nah, mulai besok saya sudah janjian sama Bu Esti. Bu Esti setelah saya lihat wah tertarik, saya ingin nunggak Ibu Esti. Ya, nunggak itu ya nggak apa-apa. Saya belum kurikulum menyiapkan supervisi, tapi coba saya ingin lihat dulu. Engkau api. Ya tadi, kalau bagus pasti tim IT saya suruh untuk ayo coba di bagaimana nanti sehingga jenengan akan juga kreatif untuk pengambilan gambarnya lewat sana jamaah sebelah sana Mas. Itu karena jenengan sudah punya perencanaan yang bagus. Ya. Nah, karena pembelajaran berbasis konten, maka akan menghasilkan guru konten, namanya guru konten. Kalau pandai buat konten sekarang ya bagus kalau di medsos ya. Konten kreator. Konten kreator. Ini kalau ya kita memang masih di sini. Nah, kemudian kalau yang saat ini karena kompetensi yang dibutuhkan, maka ketika kita dalam rangka untuk mencapai sebuah pembelajaran, ya, kompetensi inilah yang harus benar-benar kita. Maka pembelajaran berbasis kompetensi ini juga akan kita akan menghasilkan proses pembelajaran yang berbasis kompetensi. Nah, jadi kompetensi tidak hanya sekedar untuk SPKN tidak. Tetapi pembelajaran berbasis kompetensi ini kita akan bisa lebih dekat mengenal anak. Nah, sekarang kan begitu. Harusnya kita mengajar itu mengenal. Satu kenal, tahu. Jangan selalu absen. Sekali waktu dihafalno. Anak itu jangan disebut jenenge itu seneng. Apa baru masuk langsung terus ini, wah ternyata tahu nama saya. Jadi pembelajaran berbasis kompetensi itu kita akan lebih dekat mengenal cara belajar anak. Bagaimana gaya belajarnya, bagaimana sifat anak itu. Ada anak itu yang kadang-kadang memang senang suasana yang sunyi. Senang yang suasana itu rame. Saya pernah diceritai ini Gus Ali almarhum asrama 1. Anaknya di sini, dua-duanya di sini. Dua anak ini cara belajarnya beda. Kalau yang pertama, siapa jenenge yang Bukan dengan Gus Alinya. Yang pertama yang kedokteran. Ini Hayat itu. Yaya gitu. Nah, ya. Itu kalau belajar kamar harus bersih, harus rapi, baru bisa belajar. Tapi yang adiknya tidak. Kamar awut-awutan opo ae wis pokoke iso, sing penting aku belajar. Ini juga berpengaruh ketika di kelas. Kakaknya ketika kelas rame nggak bisa konsentrasi. Tapi yang satunya santai, walaupun rame ya sementing baca buku ya baca. Ini ketika kita mengenal satu persatu kayak anak, itu kan nanti kita bisa untuk mengelompokkan ketika tugas. Oh anak ini senengane
gambar. Anaknya senengane cari di media sosial, dikasih fasilitas itu mesti seneng. Nah, inilah kelemahan kita juga. Kelemahan kita dalam mengajar itu kan kelompok nomor 1 sampai 5 kelompok 1, 6 sampai sekian kelompok 2. Kadang-kadang kan seperti itu. Itu lebih cepat. Tetapi kita nggak tahu kemampuannya. Nah, pembelajaran berbasis kompetensi, ya, berarti kemampuan anak itu juga akan menghasilkan namanya guru kompetensi. Inilah yang harus kita wujudkan adalah kita punya guru-guru yang kompeten. Ya. Jadi proses pembelajaran berbasis kompetensi menghasilkan guru yang kompeten. Guru kompeten ya guru yang memang kita inginkan. Kompeten dalam apa? Ya dalam hal semuanya. Nah, dari sekian ini dalam proses pembelajaran itu kompetensi yang harus kita wujudkan, yang harus dimunculkan adalah satu, anak punya karakter. Nah, karakter ini sulit, Ibu, kalau tidak dibiasakan. Maka yang bisa membentuk karakter yang baik itu pesantren. Pesantren itu kan kayak pagi kan sudah jadwal. Pagi ngaji, jamaah, ngaji lagi. Itu sudah kebiasaan terus rutin. Inilah yang nanti akan menghasilkan satu kebiasaan. Dan karakter nggak bisa hanya diwujudkan dalam 1-2 kali pertemuan, nggak bisa. Maka panjenengan harus membuat, misalnya membentuk karakter apa. Nah, kalau saya ngajar, saya lebih senang ketika saya masuk sampai jabatan tangan dulu, biar gerak anak itu. Salaman satu-satu, lunggus, sudah salaman semua duduk. Anak sudah gerak berarti nggak ada yang ngantuk, nggak ada yang tidur, semuanya gerak. Dan baru jenengan memulai. Kan sudah ada sentuhan dulu, Karena saya kadang merasakan begini. Ketika saya berjabatan tangan dengan kiai, gitu ya, saya cium tangannya, itu beda dengan, itu ada sesuatu yang beda yang saya rasakan. Maka ketika guru anak salam mencium tangan, itu juga ada sesuatu yang beda. Tentu nek arek ngono macam jenengan arek iku grobeketno, mesti hilang nanti rasa greget. Timbul rasa kasih sayang. Kemudian bagaimana kita bisa menumbuhkan anak itu berpikir kritis. Tidak dikai tugas, saya kan nggak kapan kritisnya, ya. Jadi kemudian harus kreatif. Bagaimana kita mengembangkan anak-anak itu agar lebih kreatif, baik dalam mencari sumber atau dalam belajar dengan teman yang lain, kemudian membangun kolaboratif satu dengan yang lainnya, menjalin satu kerjasama. Sehingga tercipta satu proses pembelajaran yang anak itu senang. Kemudian komunikatif, ya, ini juga tolong diperhatikan ketika mengajar. Nah, karena kadang anak yang diam anak itu kadang-kadang ada 2 pertanyaan. Satu, memang anak itu asli diam. Yang kedua, diamnya karena minder. Minder kenapa? Dibully oleh teman-temannya. Nggak berani untuk ngomong, nggak berani, itu tolong diperhatikan, didekati. Nah, begitu anda sudah berani ngomong, nah itu nanti akan kita dapat bisa menggali, dan disitulah kita akan bisa menciptakan, menyampaikan pada teman-teman yang lain, ya, bagaimana kita membangun komunikasi satu dengan yang lainnya, komunikasi yang baik, komunikasi yang bersahabat, hingga jangan sampai tercipta kalimat pembulian, baik itu verbal atau fisik. Ya. Yang mudah itu verbal biasanya disampaikan anak-anak itu. Nah, setelah itu diajari terampil memecahkan masalah. Jadi sebenarnya ada masalah yang harus kita pecahkan bersama. Masalahnya masalah klasik. Ya.
Masalah klasik yang terus berulang itu adalah masalah anak yang belajar terus tidur. Itu kan masalah klasik, tapi pasti ada. Baik. Ya. Jadi dalam rangka untuk proses membentuk membentuk karakter, membentuk kompetensi yang ada 6 itu, maka diperlukan satu proses kegiatan pembelajaran yang di situ harus ada, kita siapkan adalah ada media pembelajaran. Apa media pembelajarannya? Nah, itulah nanti yang akan saya lihat juga di RPP itu nanti kegiatan apa, medianya apa sih? Nah, buat dilaksanakan apa enggak? Karena menurut saya beberapa kali saya yang supervisi itu yang pas persis dengan apa yang ada di PP, yaitu yang biasa nomor 1 yang dapat penghargaan itu pas. Tak lihat ya nggak banyak, tapi kok pas, ya memang sudah direncanakan, ya memang harusnya seperti itu. Ya. Nah, butuh satu media pembelajaran, kemudian di situ juga butuh bahan, ya bahan ajar. Apa bahan ajar yang dibutuhkan? Ya, contohnya adalah buku-buku anak sudah punya, dan LKS anak juga punya, modul ajar anak juga punya, kemudian ya modul proyek. Nah ini yang lebih menguasai adalah guru penggerak itu. Kemudian LKS, dan terakhir adalah video. Ini bisa panjenengan pakai video, Ya, saya senang kadang melihat anak yang belajar di Hasibo, enggak di tamannya, kata keluyuran tapi ada gurunya bawa buku. Itu senang ya melihat anak bisa, enggak apa-apa. Jadi kadang jenuh di kelas ya. Bapak Ibu yang kami hormati, ya, bagaimana kita buat kontrak belajar. Ya. Maka saya kadang menyampaikan pada panjenengan semua, memang anak-anak itu punya kemampuan dalam konsentrasi itu tidak bisa full 2 jam pelajaran, tidak bisa. Terus mesti goyah tengah-tengah. Maka panjenengan bisa sih, misalnya buat kontrak dengan anak-anak. Sudah diatur di papan tulis nih, jam siang nih nanti. Ini nih. Pokoknya yang jam ini sampai ini materi inti, tak satu pun ada yang boleh izin keluar, tak satu pun boleh ngantuk, tak satu pun boleh ngomong sendiri, tidak boleh. Hanya 20 menit. Siap konsekuensinya apa ketika melanggar itu? Kosek Pak, itu kosek itu kalau membangun komitmen. Setelah itu apa? Oh, tanya jawab. Enggak dikasih waktu 10 menit santai, bahkan delosoran lah. Itu seneng anak. Tapi kan mengena. Ketika menyampaikan hal yang inti, anak mendengar semua. Mungkin Bapak sering mendapat materi ini ya. Ini yang diawali dengan jam yang selalu bergerak. Kemudian di situ nanti ada sistem bagaimana kita dalam memberikan ilmu itu, ada sistem, ada cara pandang yang berbeda, kemudian juga cara kerja satu dengan yang lain pasti berbeda, kemudian juga ada kompetensi kita dengan yang lain juga beda, kemudian kepekaan, kemudian juga ada tanggung jawab, ada mutu. Setelah mutu muncullah tanggung jawab. Ini semua saya yakin kita ada. Kita mutu pasti kita punya. Mutu kita ya, tidak sama satu dengan lain. Sistem selalu ada, sistem pembelajaran itu. Cara kerja kita punya cara sendiri. Nah, maka Bapak Ibu yang perlu kita perhatikan di sini, ketika semua itu bisa berjalan, semua itu kita ada pada diri kita dan nanti akan menghasilkan tanggung jawab. Maka ketika panjenengan lihat
terus, jam itu bergerak terus. Nah, ini posisi kita, panjenengan sebagai guru, apa memang sudah bergerak seperti ini dan sudah meliputi beberapa poin ini? Ya, sebagai guru kan nggak diam saja. Ya, selalu bergerak sesuai dengan ini. Tapi apakah bergeraknya kita itu sudah sesuai atau belum? Bergeraknya kita sudah menghasilkan anak-anak yang inovatif atau belum? Nah, tentu inilah yang harus kita mulai kita kita perbaiki untuk diri kita. Kebanyakan kita masih, ya kita sudah menjalankan sebagai guru, sudah. Kita sudah melakukan sesuatu, melakukan ini dan itu, ya. Tapi masih banyak kekurangan yang bagaimana kita mengubah paradigma dalam belajar. Kita tidak memberi informasi, tapi anak itu akan mencari. Kita tidak akan memberitahu, selalu memberitahu, tapi bagaimana anak-anak itu mencari tahu. Nah, ini yang konsep-konsep itu kita terapkan. Otomatis kita akan, kalau di FPP ada pertanyaan pemantik, itu kan untuk mancing biar tumbuh pertanyaan, biar anak-anak itu loh kok begini. Nah, itu berarti mancingnya berhasil. Terus dipancing kok meneng ae, berarti umpannya masih kurang. Nah, paradigma baru itu adalah perubahan cara pandang. Perubahan cara pandang dalam belajar agar belajar lebih bermakna. Nah, bermakna itu yang bagaimana? Kemudian paradigma baru, pembelajaran tidak berisi konsep tunggal, tapi gabungan banyak pandangan yang sesuai dengan pembelajaran bermakna. Artinya kita lebih memberikan ruang pada anak-anak untuk berani berbicara, berani berpendapat, berani untuk kritis. Tidak harus begini, pokoknya kudu manut kalau ngomong. Nah, tidak mematikan semangat anak. Coba kita perhatikan ini Bapak Ibu. Ini ada 5 kegiatan ya. Di antara pernyataan berikut mana yang menunjukkan kegiatan belajar? Coba belajar. Yang pertama ya. Belajar keras agar mendapat perhatian guru dan teman-temannya di kelas. Hadir lebih awal agar mendapat hadiah dari guru dan kepala sekolah. Mengerjakan tugas tepat waktu untuk menghindari hukuman dan bullying. Kemanapun selalu membawa buku, termasuk saat ngopi. Membantu teman masuk dengan melompat pagar demi kebaikan teman. Dari 5 ini yang menunjukkan kegiatan belajar itu yang nomor berapa kira-kira? 4. Bu Esti nomor berapa Bu Esti? Suka ngopi? Teman masuk dengan bebas kan bebas. Bu Putri nomor berapa? Tidak ada. Bu Yuni? Gak buku gak belajar? Bu Elisa nomor berapa? Pilih nomor berapa? Pak Khalil, nomor berapa Khalil? Saya Semuanya. Ada yang dapat nomor 5 ya tadi berarti. Mencolot cek mlebu maksudnya ya. Yang pertama, coba kita analisa dulu. Belajar keras. Kita belajar keras akan mendapat perhatian guru dan teman-temannya di kelas. Aktivitasnya apa? Yang menunjukkan kegiatan belajar. Itu yang mana? Belajar keras. Ya. Jadi
aktivitas belajar itu kan munculnya dari kesadaran loh. Iya. Nah, belajarnya nggak tulus, hanya untuk oleh perhatian konco-konco nih. Cek juga pentol. Kemudian hadir lebih awal agar dapat hadiah dari guru dan kepala sekolah. Teko awal. Imbalan. Nggak ada kegiatan belajarnya ya. Mengerjakan tugas tepat waktu untuk menghindari hukuman dan bullying. Berarti mengerjakannya itu karena takut dengan hukuman. Gak tulus. Ya, ini yang keempat. Kemanapun selalu membawa buku termasuk ngopi. Loh. Terus ya, katanya kata Yai Khalil itu kan kadang begini. Kita yang di Darul Ulum itu harus tahu rujukan 2 kitab. 1 Ta'lim Ta'lim, yang 2 Bidayatul Hidayah. Nek gak iso digowo ae. Digowo ae kok secara. Apa ini termasuk itu? Ya. Tapi pandangannya beda. Karena kalau beliau menyampaikan itu adalah menciptakan rasa cinta. Rasa cinta itu kan terus didelok, muasno, delok-delokan, ketemu terus. Lagi buku juga ya di bawah ya. Yang kelima, membantu teman masuk dengan melompat pagar demi kebaikan teman. Setia kawan. Yuk, disiapi ondo, ini cekak tiba. Ayo numpak oguluku cekak tiba. Nah, berarti ini juga tidak ada kegiatan. Sebenarnya sih semua belum ada kegiatan belajaran itu. Nah, sekarang karena apa? Proses belajar itu apa? Ini jawabannya nanti. Belajar itu adalah proses. Ya, belajar proses berubah kan. Proses yang nggak tahu menjadi tahu, ingin tahu. Ya, termasuk proses perubahan perilaku secara aktif. Berarti memang anak-anak didik ya memang harus belajar itu harus continue. Makanya di sekolah itu ono jadwal pelajaran. Nah, ini cekak ngawur belajar ya. Harus secara. Kemudian proses mereaksi terhadap semua situasi yang ada dalam sekitar individu, proses juga. Proses yang diarahkan kepada suatu tujuan, proses berbuat melalui berbagai pengalaman, proses melihat mengamati, dan proses memahami sesuatu yang dipelajari. Jadi intinya belajar itu adalah proses. Nah, coba kembali lagi yang tadi. Mana yang menunjukkan proses? Belajar keras untuk ya. Hadir lebih awal enggak? Ini enggak ada. Ini dikaitkan dengan belajar itu apa? Jadi koyoke belajar tapi tidak belajar itu. Engko baliknya koyoke mengajar tapi enggak mengajar. Karena wis pantas pakaiane dadi guru ya. Ternyata ndek kene mari rek garap niki ya tinggal ngopi, gurune sing ngopi. Ketoke ngajar tapi enggak. Ani go. Jadi itu kemudian ada kalimat ini, dalam mengajar ada hal yang lebih penting daripada kepintaran. Jadi tidak mengandalkan IQ saja, yaitu cara kita memberikan pelajaran, proses bagaimana upaya kita berinovasi. Kita memberi itu dengan cara apa? Memberi nilai langsung minta berapa? 7, 9, mudah.
Tapi ada cara untuk mencapai 7 bagaimana, mencapai 9 bagaimana. Ada cara. Yang membuat murid merasa bahwa belajar itu menyenangkan. Inilah, ini tergantung panjenengan. Arek-arek iki jam-jam sakmene iki model piye ya. Caranya piye membuat anak-anak itu menjadi seneng, menjadi gak ngantuk. Oh ya digawakno kopi, tiap ngajar nggawa kopi. Kopi ini tok bukan wedang kopi. Loh, bisa kan kita katakan dengan gimana? Terakhir, bawakan kopi. Iya, Bu, kan. Bawakan aja besok kopi. Mana itu? Loh, saya kan bilangnya kopi. Ya kopi saja. Mau merasakan julid kopi. bukan wedang kopi. Nah, oke. Kemudian Bapak Ibu ada ini paradigma baru. Kalau dulu berpusat pada guru, sekarang masuk berpusat pada siswa atau murid. Nah, sekarang coba kita perhatikan 3 ini kira-kira mana yang lebih tepat ya. Manakah proses yang disarankan dalam kurikulum Merdeka? Nah, ini yang tahu itu yang penggerak. Satu. Yang A, tujuan pembelajaran dulu. Yang harus ada tujuan pembelajaran dulu. Kemudian tujuan harus ada kegiatan dan langkah-langkah. Terakhir ujian, asesmen. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, namanya mengajar itu ya, yang pertama ya harus ada asesmen dulu, penilaian dulu. Kemudian dari penilaian itu ada langkah-langkah. Setelah itu barulah tujuannya apa. Yang ketiga, itu ada tujuan pembelajaran, asesmen pembelajaran, kemudian langkah-langkah. Nah, coba kira-kira yang setuju pertama sinten? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti tujuan pembelajaran dulu ya. Tujuanku ini, kemudian langkah-langkah baru penilaian. Kemudian yang 2, asesmen pembelajaran, kemudian kegiatan dan langkah-langkah tujuan. Yang 7 nomor 2. Saya nomor 2 sama saya. Bu Putri. Nah. Kemudian yang ketiga. Akhirnya setuju semua. Saya sama 3 jadi 1 sama 3 Bu Esti saya. Iya. Kira-kira apa enggak? Gini. Misalnya kita mau tahu, kita ketika kita ini mau mengajar, melakukan sesuatu, apa kita enggak melihat dulu? Ya, misalnya saya masuk pertama kita ketemu, kemudian saya penjajakan dulu. Oh ternyata kemampuannya anak-anak begini ya. Saya lihat dulu. Atau jika kangelan tak kasih pretest saja. Jadi pretest soal-soal yang sudah kami rancang memang untuk akhirnya bisa mengelompokkan kemampuannya ini. Setelah dari pretest, oh kemampuannya begini. Berarti kalau sudah seperti ini, maka saya harus punya metode. Bagaimana ya anak-anak ini nanti bisa agar untuk mencapai itu tujuan itu mudah. Maka saya akan mengambil caranya berarti ini satu ini. Yang harus nyusun ini 1, 2, 3, 4. Nah, barulah setelah itu setelah mengetahui kemudian punya langkah, baru dimunculkan apa sih sebenarnya tujuan belajar itu? Tujuan saya itu apa? Oh tujuannya adalah ini.
Jadi bisa jadi. Jangan boleh pakai yang mana aja nggak boleh. Boleh. Ya. Cuman kan nanti mana yang lebih tepat. Harusnya ada yang praktekkan 1, 2, 3. Setelah praktek nanti kita coba hasil akhirnya bagaimana. Dari 3 itu, nah, ini butuh eksperimen, butuh eksperimen yang lain. Jadi ini memang kondisi yang apa namanya harus ada dalam proses pembelajaran itu, yang memang ada tujuan, ada kegiatan, ada asesmen. Atau jangan balik nilai dulu, ujian dhisik, kemudian langkah-langkah baru tujuan. Atau tujuannya dulu tunjukkan, kemudian ada asesmen, ada kegiatan atau langkah-langkah pembelajaran. Ya boleh memilih yang lebih mana yang lebih pas menurut panjenengan semuanya. Cuma naik kemarin dalam proses itu yang lebih pas itu yang nomor berapa ya kemarin? 3. Nomor 2, nomor 2. Tetapi boleh, yang lain juga boleh. Cuman kemarin dikasih gambaran itu yang lebih itu yang pertama itu ya kayak prioritas kayak asesmen kan, prioritas dulu untuk mengetahui kemampuan. Nah, asesmen. Oh kok lemah ya, misalnya kok apa jenenge kemampuannya kok super lemah ini. Nah, maka aku mau menyampaikan materi ini, langkah saya harus begini ini. Gak bisa saya samakan dengan kelas yang sana. Nah, begitu akhirnya kita mengajar. Nah, kita tujuan belajar adalah ini. Ya sudah disusun berdasarkan dengan kemampuan itu. Bapak Ibu, ini sedikit yang bisa kami sampaikan terkait dengan itu. Ya, terima kasih atas waktunya, dan sedikit yang kami sampaikan itu bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan setelah ini kita akan diskusi bagaimana saya sampaikan tadi. Terima kasih untuk saat ini, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun masanya pun mantun kan ini. Sedang penonton. Ya, diskusinya buat tulisan enggak apa-apa.